Oke. 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 Nah, yang berikutnya adalah konsekuensi ya. Semua keputusan, semua decision itu ada konsekuensinya, ya teman-teman. Jadi apapun occasion-nya, apapun ceritanya, semua decision itu selalu ada konsekuensinya. Karena mendorong perubahan juga akan mengakibatkan konsekuensi. Bisa jadi itu bentuknya tanggung jawab yang nanti akan kita emban, ataupun juga decision itu menentukan tanggung jawab untuk orang lain. Nah, yang berikutnya adalah decision yang baik secara generik itu akan membantu kita dalam bekerja itu memutuskan segala sesuatunya secara efektif dan efisien. Mungkin teman-teman sudah biasa lah ya, sudah ada decision apa sih itu keputusan ya. Keputusan itu hal yang simple tapi itu matter. Ya. Nah ini secara strategik, nah, sudah pasti decision yang baik, decision yang tepat, keputusan yang tepat juga dapat membantu keuntungan perusahaan ya, kemajuan dan keuntungan perusahaan, meminimalisir risiko kerugian company juga pasti gitu. Dengan kita menggunakan menganalisa dari sisi informasi dan data, nanti kita di ujung nanti kita akan cerita, maksudnya kita akan belajar juga maksudnya terkait dengan data. Nah, yang berikutnya adalah membangun kepercayaan teman-teman, membangun kepercayaan dari jadi Oke, membangun kepercayaan pada stakeholder terutama pemangku kebijakan atau kepentingan yang teman-teman hadapin. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, monggo ya. Nah, sorry. Yang berikutnya adalah, nah ini dampak sebenarnya. Ketika kita nggak salah ambil keputusan, dampaknya kan banyak ya. Resiko kerugian, ada penyesalan pastinya gitu ya. Nah, tapi yang teman-teman penting untuk notes adalah ketika teman-teman mengalami apa ya, melakukan sebuah kesalahan dalam pengambilan keputusan, sudah pasti rugi, pasti gitu ya. Nah, tapi apa sih gitu maksudnya yang terpenting juga yang jadi apa yang maksudnya jadi poin penting juga, lesson learning yang somehow kita lupa ketika mau dalam kehidupan personal maupun di pekerjaan gitu, di company gitu. Ya selalu ingat untuk lesson learning-nya apa sih, karena kesalahan decision bisa cost-nya mahal, bisa cost-nya murah ya teman-teman. Yang berikut adalah dari lesson learning itu ya prepare aja pastinya gitu ya, skill analisa, jadi sehingga keputusan yang diambil dari sekarang itu sudah semakin baik nanti. Nah kan teman-teman pasti dealing dengan banyak banyak parties gitu ya, mungkin procurement dengan vendor-vendor gitu ya, jadi menentukan atau tax juga, finance, accounting dan lain-lain, legal juga sama. Nah sampai di sini ada yang pengen sharing dulu nggak? Pernah punya pengalaman nggak teman-teman? Biar kita sama-sama belajar ya, biar sama-sama belajar kira-kira apa sih maksudnya yang salah pengambilan keputusan tapi apa namanya itu mengakibatkan sesuatu gitu di dalam kehidupan mungkin gitu. Ping, ping. Banyak kalau gua nggak. Nah sharing jadi oh ya. Waduh, berat nih kayaknya di enggak lah. Enggak, maksudnya biar kita sama-sama belajar maksudnya. Seperti apa sih? Ya somehow kan maksudnya, oh iya ya, gue pernah salah ngambil keputusan tapi apa ya?
Nah itu juga somehow kan ya secara psikologis itu seakan-akan nggak penting, gitu, tapi sebenarnya itu pada saat itu matters banget. Ya itu jadi maksudnya salah, maksudnya wah gue putusin pacar gue kemarin, gitu. Ya gimana ya? Gitu ya, kira-kira. Ah, nah, ini adalah faktor-faktor yang penting di dalam proses pengambilan keputusan, teman-teman. Satu adalah analisa. Jadi menganalisa problem sebelum kita mengambil keputusan. Gitu ya. Menganalisa itu dalam konteks mencari informasi-informasinya. Gitu ya. Persoalan ini penyebabnya apa dan lain-lain gitu ya. Nah, sehingga maksudnya teman-teman punya data yang bisa teman-teman gunakan nantinya untuk data itu dijadikan informasi, karena data dan informasi itu dua hal yang berbeda. Nah, yang berikutnya adalah intuitif. Intuitif itu intuisi, feeling. Feeling itu bisa dibentuk karena jam terbang, experience. Nah, teman-teman sudah sering bahkan mungkin kita menghadapi sebuah persoalan sehingga teman-teman punya sense-nya nih. Kalau misalnya bertemu dengan persoalan, teksnya misalnya kurang gitu, mungkin agak udah tahu gitu, misalnya macam pun udah tahu, karena feel-nya kalau ini udah pasti ini. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana intuisi itu membantu untuk teman-teman mengambil keputusan secara cepat. Somehow itu penting banget. Pokoknya gue mau tahu, lu harus putusin sekarang. Nah, kita kan ada aja misalnya kita bertemu dengan momen-momen itu. Gitu. Nah itu matters banget intuisi. Karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk menganalisa. Kita ya somehow mungkin benchmark di market ataupun apapun yang kita butuhkan dalam menganalisa. Nah, yang ketiga adalah direktif. Nah, direktif ini sifatnya adalah lebih kepada direction yang bisa kita gunakan dalam pengambilan keputusan. Contoh, gitu, ada persoalan tertentu yang mungkin yang menyebabkan kita itu harus mengambil keputusan, tapi juga ada direction dari superior mungkin, dari bos mungkin, ataupun dari tim. Gitu. Oh, directionnya itu begini, directionnya A. Nah, itu juga bisa jadi teman-teman bisa jadi acuan untuk oke, kalau memang begitu ya udah strateginya yang kita lakukan adalah A. Nah, yang terakhir adalah teman-teman dalam pengambilan keputusan somehow melupakan yang faktor keempat. Faktor keempat ini tidak banyak orang yang care, tidak banyak orang yang punya sense sampai sejauh itu, teman-teman. Ya bukan karena gua kuliah di psikologi, enggak, tapi karena memang itu adalah salah satu faktornya. Ketika ada satu persoalan, teman-teman punya data, teman-teman punya direction, teman-teman rasa feel oke, ini kayaknya seperti ini dan lain-lain. Nah, tapi juga teman-teman itu perlu maksudnya memikirkan, mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain minimal. Dampaknya terhadap orang lain, apakah nantinya akan mengganggu behavior-nya. Atau kesalahan kita dalam memutuskan sesuatu terkait dengan governance. Governance kan impact-nya banyak ya, nomenklatur itu dampaknya jauh. Tidak hanya dari kerugian material, contoh maksudnya perubahan nomenklatur yang seminim-minimalnya, gitu, maksudnya, itu misalnya perubahan nomenklatur terkait dengan tanda tangan. Bisa jadi ya, tanda tangan atau kop, gitu, kop surat itu kan dampaknya jauh. Kita harus ngapain kop lagi yang baru dan lain-lain. Nah, jadi sampai kepada si orang yang terdampak dari decision yang sudah dibuat. Kita juga harus memikirkan ini ketika decision A ini kita sampaikan, kita putuskan, dampaknya terhadap si orangnya, bahkan sampai si surrounded orangnya.
Contoh lah maksudnya decision management terkait dengan manage out itu jauh banget gitu maksudnya. Kita sampai memikirkan bagaimana jangan si A di manage out, orang-orang sekitarnya gimana ya rasanya ya. Apa sih yang mereka pikirin gitu maksudnya. Apa sih yang mereka rasakan. Kira-kira gitu maksudnya perilaku apa yang muncul. Mungkin ada gejolak, ada ini, ada yang sedih, ada yang senang, mungkin gitu ya. Tapi itu sampai sejauh itu teman-teman juga harus membiasakan diri. Bukan karena kita lebih pintar, enggak, karena terbiasa aja sebenarnya. Sampai di sini ada yang pengen share nggak? Ya. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama gini, terkait dengan intuitif. Intuitif ini kan berdasarkan pengalaman ya. Mungkin kan sesuai pengalaman, jadi dia semakin saja. Nah, kemampuan intuitif seorang ini bisa tumpul, Pak. Bisa makin melemah, Pak. Enggak. Kalau bisa, itu kenapa? Terus pertanyaan yang kedua, kaitannya dengan 4 faktor ini, bisa kasih contoh ya, kalau untuk di perspektif saya, misalnya kalau di Departemen HJ sendiri, kalau dalam mengambil suatu keputusan itu, 4 poin ini seperti apa? Oke. Mungkin satu dulu, mulai dari intuisi dulu. Intuisi bisa tumpul, bisa. Lebih tepatnya bukan tumpul ya teman-teman. Lebih tepatnya burem. Kabur. Sehingga teman-teman ya rasanya, aduh, ragu-ragu Pak. Ini, aduh, terus deh Pak, saya cari tahu dulu ya Pak. Kan sering banget begitu. Lu ini. Kalau lu misalnya walaupun tidak melihat data, tapi maksudnya secara intuisi, karena gini, komponen intuisi itu ada memori ya. Komponen intuisi itu dibangun karena salah satunya adalah memori seseorang, memori manusia yang dulunya gitu, mungkin pernah mengalami hal-hal tertentu tadi. Makanya kenapa jam terbang itu atau experience itu karena sudah tersimpan di dalam memori kita. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang serupa atau sedikit berbeda tapi mirip-mirip gitu maksudnya, kita sudah tahu, oh pasti ini pasti ini. Contoh lah kayak di legal dalam konteks maksudnya membangun struktur bisnis atau dealing bisnis di dalam agreement, kan pasti itu kan ada pola ya, ada pola sehingga misalnya dari sales, oh pengennya model bisnisnya begini, pengennya model bisnisnya manage service dengan kontraknya 3 tahun, gimana menurut lo gitu aja ya, di dalam sebuah proses diskusi gitu ya. Karena kita sudah biasa, kita tahu gitu maksudnya. Jadi tanpa ngeliat apapun, tanpa ngeliat kerangka kontrak, kita udah, oh gini Mbak, oh gini Bu, gini Pak, gitu kira-kira. Nah, praktis di dalam proses bisnis HC hampir semuanya kita pakai. Hampir semuanya. Data sudah pasti. Ya, jadi misalnya, gue pengen tahu cost-nya, itu nggak bisa kita pakai intuisi, Pak. Gue pengen tahu dong cost orang ini revenue-nya, marginnya berapa, munculnya karena cost itu pakai data. Misalnya, contoh lagi, maksudnya, kita sudah sekian tahun pakai Udemy dan LinkedIn Learning. Efektif nggak sih? Kita mau terusin nggak? Kan somehow pertanyaannya simple ya, tapi kan prosesnya panjang tuh. kalau kita nggak punya data, gitu, kita tidak bisa karena kita punya data sehingga kita tidak bisa mengolah itu jadi informasi yang bisa kita berikan ke manajemen mungkin gitu ya. Sehingga oke Pak, mungkin tahun depan LinkedIn kita kurangin deh, karena secara statistik data kita, tren kita tuh begini. Nah, secara intuisi bisa juga dikombinasikan kan, karena kita yang menjalankan udah bertahun-tahun gitu, jadi kita tahu gitu trennya orang maksudnya. Oh kalau ditanya maksudnya itu tuh learning itu kapan sih ini peaknya gitu maksudnya, itu orang-orang sapiens tuh belajarnya kapan, akhir tahun karena ngejar OKR. Itu kan sebenarnya tanpa data pun kita udah tahu karena
gitu. Jadi memori tadi yang sudah kita simpan itu bisa kita gunakan kembali, kita recall lagi sehingga itu menjadi intuisi. Nah itu direktif udah pasti lah ya, direction Pak Dhani, direction Pak Jaki, Pak Pahit, dari Bu Latifah atau Bu Dewi dan lain-lain. Nah yang keempat itu yang pasti kita selalu gunakan karena kita di HC gitu ya, maksudnya kebetulan aja gitu. Ini HC, jadi kita selalu melihat dari sisi individunya, jadi dari sisi personnya. Kira-kira begitu. Ada yang lain nggak teman-teman? Ya, Pak. Jadi kalau 4 faktor ini, jadi kan idealnya memang harus saling dipertimbangkan ya Pak. Nah, bagaimana apabila dalam pengambilan keputusan bisnis yang hampir selalu membutuhkan kecepatan, keempat faktor ini itu masing-masing itu berkonflik. Jadi gini, maksud konflik itu belum tentu sejalan. Karena gini, kita harus mengambil keputusan pembelian yang cepat. Ya, memang biasanya memang begitu kan, kita nggak banyak waktu mengambil keputusan. Apa analisa ini kan tentunya butuh waktu ya, mengambil data, untuk mengumpulkan inilah dividen dan sebagainya. Oke, itu butuh waktu yang cukup lama misalnya. Kemudian ada direktif. Direktif ini tentunya kalau dari perusahaan kan kita dituntut mencari cost yang paling efisien. Biasanya seperti itu. Kemudian ada intuisi kita sendiri kan, halaman. Misalnya halaman kelompok rumah itu, misalnya kita kalau kita ngambil barang yang murah, ini pengalaman ya, misalnya biasanya itu kualitasnya kurang baik. Ya, perilaku dan psikologis dampaknya ya terhadap nanti kepuasan user atau klien itu, ya kita harus pikirkan juga kan. Nah, jadi keempat faktor ini kalau kita olah ya, dan kita harus ambil keputusan dalam waktu yang singkat, ini sepertinya ini saling berkonflik gitu. Tapi tentunya kita harus ambil keputusan yang paling inilah paling tepat lah. Nah, mungkin ya ini saya mungkin yang lain bisa kasih pengalaman ya, mana yang mesti kita prioritaskan dari 4 faktor ini untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Gitu sih. Metode pengambilan keputusan yang cepat dan tepatnya nanti kita dibahas di belakang. Tapi saya pengen meng-highlight satu hal. Dalam decision itu, ada yang sifatnya teknis dan ada sifatnya politis, non-teknis. Nah, teman-teman harus aware banget tuh dengan kondisionalnya. Karena somehow, ketika kita dihadapkan dengan persoalan teknis, itu harus diselesaikan dengan analisa, dengan strategi yang juga sifatnya teknis. Tapi, sebaliknya, ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang sifatnya politis, teknis nggak ada gunanya. Contoh gitu maksudnya. User kita di Batu Kaja ngambek gitu, karena kita nggak pernah ke sana. Kita berbicara soal teknis, maksudnya, wah Pak, kenapa Bapak ngambek? Ini karena kerjaan kita kurang bagus kah? Nggak akan menyelesaikan masalah dia. Persoalannya adalah persoalan politis, persoalan non teknis. Yang dibutuhkan adalah kita datang ke sana dan hahihi sama dia, selesai urusan. Jadi teman-teman juga harus, ya maksudnya itu kembali ke intuisi ya. Jadi bagaimana kita mau feel kita, oh, kayaknya ini bukan teknis. Gitu. Somehow kan itu juga terjadi, sering banget terjadi dengan procurement. Sering banget. Jadi ada muatan politis yang dipaksakan dengan solusi yang teknis. Selesai kalian. Kita selesai, Pak. Jadi sehingga terkesan persoalan itu nggak habis-habis. Decision yang kita buat itu selalu salah.
Nah, jadi ke kepekaan kita, ketajaman kita dalam melihat itu penting banget. Ya karena banyak hal itu yang bahkan gini, karena dulu ada peribahasa ya, tapi maksudnya stigma lah gitu maksudnya. Karena pertemanan semuanya itu aman, semuanya selesai, semuanya itu gampang. Masalah kita dapatnya, maksudnya ada satu kesalahan yang teknis, gitu. Tapi karena kita dekat non teknisnya itu selesai urusan. Bro, sorry ya. Persoalan teknisnya kan tetap diperbaikin, tapi bukan itu persoalan sama. Itulah kira-kira teman-teman. Itu somehow juga misalnya berbicara dengan siapa ya, misalnya kalau misalnya kita dalam engagement dengan customer, oh ada persoalan A, misalnya, ada persoalan misalnya negosiasi, mentok nih di level staff atau di level middle management. Kita tahu nih, Pak ini sebenarnya bukan level kita lagi. Yang somehow kita butuh misalnya contoh lah, kami butuh deh Pak Jati untuk mengentertain siapa gitu, untuk ngajak golf siapa gitu. Ya bahkan urusan itu selesai main golf aja Pak. Habis main golf selesai urusan. Lancar. Tapi ada juga yang sifatnya teknis. Ransomware nggak selesai itu dengan politis Pak. Itu lah kira-kira ya. Anggap ya maksudnya itu udah kebayang lah kira-kira gitu. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, ini tadi yang sudah kita ini kan tadi, maksudnya kita sempat tidak ceritakan gitu maksudnya. Jadi identifikasi masalah, gitu ya. Terus untuk paham root cause-nya. Nah, untuk memahami root cause ini gini, somehow kan banyak dari kita semua dan dulu saya juga ngalamin gitu kan. Ketika berbicara dengan misal ya, misalnya dengan high level gitu, ini pintar banget ya. Wah, kalau kita ngomong tuh, wah, ini solusi ini. Tuh, sama bukan karena lebih pintar, karena terbiasa aja menstruktur semua persoalan, semua informasi atau data yang ada di dalam kepalanya jadi solusi. Nah, dulu, gitu, ini hanya just self aja gitu. Saya membiasakan diri kalau seandainya mau mendiskusikan sesuatu, buat proposal, buat dokumen atau saya biasanya nyatet apa dulu sih yang ini persoalan misalnya persoalan apa ini yang dulu selalu saya gunakan adalah fishbone, tapi ya yang 5W1H itu juga lebih gampang lagi sebenarnya. Jadi kalau dulu karena di organisasi biasanya pakai fishbone, Ishikawa biasanya, fishbone analisis, teman-teman bisa googling. Tapi agak kompleks, tapi fungsinya sama. Nah jadi catat, oh siapa aja sih yang terlibat, si A, si B, si C, dampaknya ke siapa aja, si A, si B, si C. Terus juga kapan sih terjadinya, oh tanggal sekian. Ini misalnya kejadian pelanggarannya tanggal sekian. Siapa aja, di mana, kapan, dan siapa. Nanti kita bahas di belakang. Nah dengan coret-coret itu, gitu, dengan coret-coret itu kita lama-lama akan terbiasa. Ketika kita ada persoalan, kita punya kasus ini nih, yuk diskusi. Kita nggak punya lagi Pak waktu untuk dulu, nggak punya lagi waktu. Jadi sama bukan karena lebih pintar, cuma karena terbiasa aja. Jadi struktur itu udah di dalam kepala, gitu ya Pak Abdul. Jadi ketika misalnya dihadapkan dengan sebuah persoalan, ya dengan mudah kita maksud, oke, si pelakunya ini set disimpan di dalam memori. Oh, kapan terjadinya ini? Oh, gimana? Siapa pelakunya? Dan yang nanti terdampak ke siapa? Pada ujung-ujungnya, apa yang kita misalnya keputusannya dalam bentuk verbal, hasil diskusi, gitu. Yaitu adalah output apa yang sudah kita simpan dalam memori dan kita olah di dalam memori. Gitu. Apalagi ditambah dengan jam terbang experience, karena itu meter banget. Makanya ada yang tahu kecenderungan gen
di sekarang kan adalah kosmetik. Contohnya, bukan mendiskredit ya, tapi itu benar-benar jadi. Contoh misalnya, ada satu pembukaan lowongan kerja, misalnya Pertamina, itu rata-rata di entah di forum atau di web gitu, itu rata-rata orang cari adalah karena nanti tahu akan ada psikotes. Wah, psikotesnya apa nih? Cari nih psikotes. Atau enggak misalnya ada panggilan interview gitu. Yang dicapetin adalah CV-nya. Kan benar, itu happen loh sekarang itu. Kok gimana supaya CV gue terlihat keren, bagus, tapi isinya itu somehow itu penting banget. Nah, setelah itu data berbeda. Kenapa saya bilang tadi data berbeda dengan informasi? Data itu adalah raw material yang kita punya di laptop kita, di company gitu ya. Tapi informasi itu hasil olahan, hasil struktur, hasil analisa dan lain-lain. Sehingga informasi itu yang bisa digunakan, bukan data. Nah, setelah itu kita perlu juga ketika misalnya contoh decision-nya sudah dibuat, harus ada evaluasi. Benar nggak sih kita melakukan ini? Karena setelah decision itu keluar kan selalu ada dampak ya. Yang dievaluasi adalah dampak dari decision-nya. Udah benar nggak decision kita itu? Atau kita perlu adjust lagi gitu. Jadi adjust atau merubah atau membuat policy yang lain gitu ya. Nah, yang terakhir adalah prioritas. Itu penting banget. Somehow banyak dari kita yang somehow kesulitan juga. Kamu harus bisa dong memprioritaskan diri. Ya gimana caranya? Karena semuanya itu dikejar-kejar seolah-olah penting ya. Yang teman-teman harus pahamin adalah urgent dan important itu dua hal yang berbeda. Di dalam sebuah prioritas itu ada urgensi dan importansi. Sampai di sini bisa dibayangin ya. Sorry bro, tolong dong, urgent banget nih. Tapi ada hal yang penting, yang important. Kalau urgent itu udah masih penting. Kalau penting, belum tentu urgent. Sehingga teman-teman dengan sendirinya harus membiasakan diri untuk menggeser itu. Oh, oke, ini penting, itu maksudnya. Contoh kayak closing, itu urgent. Udah pasti urgent. Karena deadline-nya clear, gitu. Dan pengguna dari yang kita kerjakan itu tahu juga coding. Jadi somehow begitu bagaimana kita melihat sebuah prioritas. Gitu. Jadi dampaknya, urgensinya, kalau seandainya contoh lah, ada request up, ada request, contoh kalau kayak di HC, dari capital, recruitment, gue butuh orang, besok harus join. Kan somehow kan user begitu ya. Kapan butuhnya? Bahkan butuhnya dari kemarin. Ya sering lah kita ngalamin itu lah. Gitu. Tapi somehow kan ada hal yang somehow sebenarnya juga diukur sama user atau siapapun yang request itu. Gue butuh orang dong. Butuhnya kapan? Bulan depan. Tapi sebenarnya butuhnya mungkin 2 bulan lagi. Nah, makanya teman-teman perlu menggali itu tuh, jadi mengidentifikasi ini. Ya benar nggak sih sebenarnya lu butuh 2 bulan lagi, orang proyeknya aja baru jalan 3 bulan lagi. Gitu loh. Jadi teman-teman punya standpoint untuk ngegeser prioritas itu. Bukan berarti itu tidak penting. Itu penting. Tapi mungkin teman-teman ada urgensi yang lain pada saat itu. Sehingga saya memutuskan untuk mengerjakan ini dulu ya Pak. Nanti tunggu ya. Setelah ini selesai baru saya ngerjain ini. Bisa kebayang? Ya. Gimana? Ada komen ya? Teo.
Ada tanggapan Kak? Ya, kita lanjut ya. Ya, mudah-mudahan ini singkat tapi ini bisa membuat kita berefleksi lagi ya. Walaupun mungkin dulunya pernah terima. Nah, ini data. Data itu ada syaratnya, Pak. Jadi yang disebut data itu juga ada beberapa syaratnya. Data harus relevan. Jadi kalau nggak relevan, itu ngapain kita jadi data? Ya, akurat udah pasti, lengkap, update, terkini. Ya. Terus source-nya juga harus kredibel. Contoh misalnya, tolong benchmark. Gitu. Tapi benchmark-nya dari sumber-sumber yang nggak kredibel ya susah. Malah menyebabkan kita mendorong orang lain memutuskan sesuatu yang salah. Nah, itu lebih gawat lagi, Pak. Terstruktur udah pasti, biar gampang orang mencernanya, gitu ya, memahami struktur data yang teman-teman adain, gitu ya. Konsisten udah pasti, dan representatif dalam hal ketika data itu kita gunakan, data itu merepresentasikan siapa. Contoh, data payroll itu merepresentasikan besaran atau apa ya maksudnya, bentuk benefit yang ada di Sapien. Misalnya contoh ya, maksudnya. Mungkin juga dari sisi pajak, data yang misalnya Dijen Pajak butuh audit, ya, apa namanya, data misalnya dari 2023, data itu merepresentasikan apa? Nah, itu juga kita harus paham tuh. Gitu. Ya, struktur data yang teman-teman udah pasti tahu lah ya, ada kualitatif, tidak kuantitatif, internal dan eksternal. Internal udah pasti data karyawan, laporan keuangan, pajak, terus kontrak-kontrak, gitu ya. Eksternal udah pasti tren pasar, terus juga data-data kompetitor, riset bisnis, dan lain-lain. Itu somehow di kondisi-kondisi tertentu semuanya dipakai. Contoh lah misalnya, kita mau menetapkan kenaikan gaji. Nah, semuanya kan pasti dipakai. Data kualitatifnya, gitu. Data kualitatifnya seperti apa, gitu ya. Tren kenaikan gajinya, kuantitatifnya udah pasti, gitu ya. Internalnya juga kita lihat kondisi keuangan, terus juga eksternalnya di market itu berbicara kayak gimana sih kenaikannya, gitu ya. Nah, sehingga inilah kira-kira scope yang teman-teman akan olah di dalam data. Dia nantinya bisa diolah menjadi informasi. Oke, sampai sini ada yang pengen share lagi nggak? Biar bingung kayaknya. Oke. Nah, ini yang tadi 5W1H. Ini apa ya maksudnya? Ini metode yang simple yang bisa teman-teman pakai. Ketika teman-teman ya, dihadapkan dengan kondisi tertentu yang maksudnya harus mengambil keputusan. Ya. Jadi ada apa permasalahannya, apa sih sebenarnya, ada what-nya, terus dampaknya apa, terus yang kedua adalah siapa pelakunya, terdampak ke siapa itu, gitu ya. Kapan terjadinya, dan kenapa itu terjadi, dasarnya apa sih. Dan kalau ada pemukulan orang, kenapa sih bisa nih orang dipukul, gitu. Oh, gitu. Ternyata ada unsur ini loh, gitu. Ada pendendam, itu bisa banyak. Ya. Kapan terjadi? Nah, sehingga teman-teman bisa menentukan bagaimana how-nya. Apa sih yang harus dilakukan? How yang paling sering itu biasanya di keluarga sih, juga sering gitu. Contoh lah, maksudnya anak mau masuk sekolah, mau masuk sekolah yang mana ya? Nah, itu tuh
Kadang kusut, tapi bahkan ada beberapa kondisi maksudnya yang teman-teman bahkan bisa berantem. Nggak mau gua, pokoknya anak gua harus sekolah di sini, tapi alasannya nggak jelas. Sehingga perdebatan dan keputusannya, satu, perdebatan yang akan tendensius, kedua, keputusannya tidak bisa memuaskan banyak, tidak bisa memuaskan semuanya. Oke. Nah, ini sebenarnya metode aja. Ini yang tadi ditanyain sama Pak Reno. Metodenya ada 3. 1, voting. Voting. Jadi ya, voting ya. Nah, voting itu jadi semua metode pengambilan keputusan ada kelebihan dan ada kekurangan. Voting cepat gitu ya. Tapi tidak selalu menghasilkan solusi yang terbaik, keputusan yang terbaik. Karena itu oleh suara yang terbanyak. Nah, yang berikutnya adalah konsensus. Dan yang ini yang biasa kita lakukan. Debatnya, diskusinya panjang banget, meetingnya berkali-kali gitu maksudnya. Wah, yang ini kurang, yang ini nggak setuju. Tapi itu yang paling solid. Decision konsensus paling solid untuk sebuah korporasi ya, biasanya. Jadi jarang kita misalnya, oke, besok kita jualan produk A ya, siapa yang setuju? Voting gitu, nggak ada. Tidak pernah kejadian itu. Tapi memang melelahkan banget. Dan bahkan maksudnya tidak jarang juga, bahkan sampai ada yang berantem. Itu kadang terjadi. Sialan banget nih, ini. Pokoknya gue nggak setuju. Konsensus memang itu. Jadi itu yang biasa, yang apa namanya, biasa kita gunakan di sebuah korporasi. Nah, voting itu biasanya ya itu untuk kita tadi ya, voting apa namanya kayak di parlemen itu bisa voting. Terbaik juga juga. Itu karena ya misalnya contoh di parlemen DPR ya, itu kan masalah fraksi yang paling banyak aja suaranya gitu kan. Apakah terbaik? Enggak. Gitu. Nah, yang ketiga adalah delegasi. Contoh delegasi kelebihannya adalah memanfaatkan kelebihan spesifik orang. Contoh ya, ada satu hal yang misalnya dia butuh putusan sesuatu, tapi dia tidak punya resourcesnya atau tidak punya waktu, dia sibuk dengan itu, tidak tertarik. Biasanya gitu kan. Ini ada masuk persoalan ABC, lu tolong urusin ya. Nah itu karena beliau paham dengan kemampuan Arif secara spesifik. Nah, gitu kira-kira maksudnya sampelnya teman-teman ya. Kekurangannya adalah masalahnya itu akan muncul ketika kita salah mendelegasikan. Contoh, gue mendelegasikan pekerjaan payroll ke Sekar yang sehari-harinya ngurusin training. Bunuh diri, Pak. Nah, itu. Karena maksudnya karena gue tidak aware dengan kemampuan spesifiknya si Sekar. Gitu, jadi kebayang ya teman-teman ya. Jadi ada 3 metode ini sebenarnya yang biasa kita contoh lah, Bu Dewi lagi meeting dengan vendor mana, ada urusan yang urgent, pasti dah Pak Reno, ini nanu tolong dibantu ya. Pak Reno bergerak, ini Bu Dewi, ini ya, saya udah ini ya, decision tadi ngobrol sama vendornya gini. Itu sifatnya delegasi. Oke, teman-teman, ada lagi kah? Nah, ini yang terakhir. Teman-teman nggak cukup punya data, intuisinya bagus, terus juga datanya oke, mengakomodir direction dan lain-lain,
penyampaiannya juga harus jelas. Jadi penyampaiannya juga harus bagus. Nah, ini kaitannya dengan yang pertama sekali ini yang mungkin yang tidak tertulis di sini adalah knowing your apa ya maksudnya audience itu akan ngetes banget. Contoh, Pak Sahid butuh detail data salary orang-orang sekian, ya kan? Berapa sih sebenarnya kita tuh kosnya sebulan berapa? Gue bisa kasih yang high level aja. Oke Pak, sebulan itu kita keluarnya 5,7 M. Sama teks berapa? 8 M lah kira-kira. Berbeda dengan Pak Dani yang minta. Jadi saya pengen tahu detail salary-nya. Karena kebutuhannya di level audience juga beda. Jadi mungkin di levelnya misalnya, di levelnya Pak Dani, dia membutuhkan itu untuk menentukan sesuatu yang sifatnya teknis. Kalau Pak Sahid, mungkin dia melihatnya kebutuhannya untuk menentukan sesuatu yang strategis. Ya, berbeda lagi ketika Pak Riki yang minta, komisaris misalnya. Berbeda. Berapa sih Sapiens cost manpower-nya? Butuh nggak dia yang perintilan ceremet? Enggak. Nggak ada waktu juga dia ngurusin itu. Nah, jadi knowing your audience itu akan mepet banget ini. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah presentasi yang sesuai ya teman-teman ya. Yang menarik, pasti informatif gitu ya. Kembali juga konteks audiens juga matter. Nah, maksudnya, gua mempresentasikan ini ke teman-teman, ya slide-nya cukup ini. Tapi mungkin ketika gue presentasi ini di Pak Purbaya, gitu maksudnya, nggak akan begini. Nggak akan begini. Bahkan mungkin cuma 1-2 slide aja bahkan. Jadi cukup dengan executive summary aja. Nah, jadi apa namanya presentasinya juga harus kemampuan teman-teman juga harus memiliki kemampuan untuk memahami audiens dan membuat presentasinya ya. Kosmetik akan penting juga ketika teman-teman pengen apa ya maksudnya mengconsider juga dari sisi psikologis orang yang ikutin teman-teman. Contoh lah ya, teman-teman diminta untuk jadi speaker, pembicara di sebuah SMK misalnya gitu. Kan teman-teman nggak mungkin maksudnya buat PPT atau presentasi yang kayak biasa kita buat gitu. Ya kan, yang formal, ya pasti kan ada kosmetiknya lah, maksudnya ada kosmetik gambar-gambar yang nangkal gitu ya. Jadi sehingga mereka nggak boring, gitu ya. Mereka juga apa namanya jadi semakin tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu presentasi. Gestur juga penting. Nah, gestur teman-teman. Jadi gestur itu yang kenapa itu penting? Jadi apa namanya? Buat gua gestur itu adalah membantu untuk orang bisa memahami lebih gampang, mengarahkan ke arah sesuatu arah yang kita inginkan, gitu ya, dan bangun connection. Jadi di dalam sebuah forum itu tuh sebenarnya ada connection. Jadi gestur mata, gitu ya, maksudnya tatap-tatapan, nggak harus tatapan juga sih maksudnya, tapi pandangan. Gitu. Bayangkan kalau misalnya gue menjelaskan ini, tapi gue begini doang, gue nggak dapat. Ini pasti gimana tuh menjelasin apa sih? Ini penting banget gitu maksudnya. Padahal informasi yang kita disampaikan penting. Gitu. Ya. Di pelajaran gestur itu ada lagi sebenarnya. Ada lagi gestur percaya diri, ada gestur strength lain dan lain-lain. Itu. Makanya kalau teman-teman perhatiin deh, mungkin sih Pak Arset aja. Berarti Pak Arset. Kalau dia ngomong, kalau dia menjelaskan sesuatu, pasti itu ada gestur-gestur tangan tertentu yang digerakin. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini.
itu semuanya ada meaning gitu teman-teman. Misalnya ketika dia mengarahkan sesuatu, tangannya bergerak dan lain-lain, itu metode. Ya, ini dalam konteks penyampaian informasi. Nah, yang terakhir adalah siap menjawab pertanyaan. Jadi ketika teman-teman contoh nih, ada perubahan policy gitu, perubahan ada SOP baru, diperiksa kan di town hall, yes, tidak ditanya dan gua nggak siap gitu maksudnya. Kira-kira awkward dan maksudnya mending lo loncat aja deh dalam timeline pak. Kira-kira gitulah ya maksudnya teman-teman. Nah jadi membekali diri teman-teman dengan konten atau jawaban-jawaban tertentu, dan bahkan di beberapa occasion itu biasanya kita mengexercise di misalnya di momen-momen penting kita tuh biasanya mengexercise pertanyaan apa sih yang mungkin akan muncul. Makanya di beberapa presentation itu biasanya ada FAQ gitu maksudnya. Jadi teman-teman yang frequently itu ditanyain. Jadi teman-teman nggak perlu tanya lagi, tinggal baca FAQ. Ya, tapi kan itu membutuhkan kebiasaan. Jadi melakukan beberapa hal tadi berkaitan dengan pesan. Nah, kira-kira itulah yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan waktunya nggak molor ya. Kalau peneliti tadi. Nah, ada yang ingin tanyain nggak sebelum kita tutup? Berkaitan sama slide terakhir tadi, penyampaian informasi itu kan kalau menyampaikan informasi itu berarti sebenarnya proses komunikasi, komunikasi kita dengan orang lain. Di sini saya mulai digunakan ke mengenai gestur bahasa tubuh gitu. Sering mungkin nggak cuma saya, mungkin juga teman-teman yang lain juga ngalamin kalau dalam kondisi tertentu gestur tubuh kita tuh nggak baik karena pengaruh mungkin dari sedang emosi atau tertekan atau apapun gitu. Jadi kan sebenarnya mau disampaikan baik, tapi karena gestur kita kurang baik, karena mungkin bisa jadi kita lagi dalam tekanan kerjaan atau mungkin yang sudah punya penilaian tersendiri terhadap lawan bicara kita, sehingga gestur kita kurang baik gitu. Nah, ada tips nggak Pak? Kira-kira untuk tetap menjaga gestur kita ketika menyampaikan informasi, ketika komunikasi itu agar tetap baik itu walaupun kita dalam keadaan atau mood yang nggak baik. Ini I'm not sure ini adalah maksudnya ilmiah atau enggak, tapi ini opini subjektif ya, opini subjektif. Yang terpenting adalah yang pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus memastikan bahwa hal yang sifatnya tendensius atau tidak mengenakan itu tidak sifatnya personal. Jadi gini, kalau prinsipku adalah ketika ada perdebatan dan ada pertengkaran, selama itu sifatnya tidak personal, gue terbiasa tidak menjadikan itu, bahasa kita tuh tidak dimasukin dalam hati. Ya ini adalah part of our job, so be it. Kita mau berantem, kita mau maki-makian, tapi sifatnya tidak personal ya. Dan yang berikutnya adalah kebiasaan kita dalam mengolah ini ada sebenarnya ada materi sendiri sih. Gini, tapi singkatnya gini, di dalam pikiran kita itu selalu ada dua sisi, two side of coin. Ya, dua sisi contoh gitu. Ketika ada sesuatu yang kita misalnya dihadapkan dengan sebuah
kayak punya persoalan. Persoalannya itu nggak enak. Persoalannya nggak enak. Nah, two side of coin inilah yang teman-teman harus mulai belajar. Tuh, contoh, ketika kita mendapatkan sebuah input yang negatif, kebiasaannya manusia itu respon dari mindset ini akan meresponnya dengan negatif. Selalu. Itu kebiasaan. Tapi si mindset negatif itu harus di switch menjadi yang positif. Oh, kenapa ya dia begitu ya? Oh, gua kurangkah? Atau gua nggak capable bahkan, gitu, gua dianggap nggak mampu kah? Gitu. Dan itu kembali bukan karena lebih pintar, tapi karena lebih biasa aja. Gitu. Jadi kematangan secara emosional orang itu salah satunya adalah dampak terbesar yang menghasilkan stabilitas emosi itu adalah itu. Dua itu. Ya kalau kita bisa bilang itu, lu jangan sering-sering suzon lah. Kita sering tuh. Itu tuh meta tuh. Apalagi di forum ya. Apalagi di forum. Misalnya kalau misalnya ketika ada sebuah input yang nggak enak, dan kita merespon yang nggak enak, misalkan responnya input dan outputnya itu negatif, di kepala kita negatif, jadi itu masalah kebiasaan sih. Even yang orang emosional pingkan itu, kalau teman-teman tahu pingkan dulu gitu ya, pasti gitu. Itu betapa emosionalnya pingkan gitu. Tapi kan sebenarnya itu pastilah beliau punya kiat-kiat tertentu nih, tinggal bisa ngejaga, bisa, walaupun maksudnya ya kadang maksudnya ini juga lah, pasti lah kita sebagai manusia tuh nggak bisa lah, apa ya maksudnya merubah itu dengan gampang. Nah, Ping, boleh share nggak Ping? Apa kiat-kiatnya Ping? Si gorengan. Apa banyak istighfar? Nah, itu juga salah satu loh teman-teman. Emang berubah ya? Gue sih nggak berubah ya. Kan gitu ya? Lebih kalem dikit. Nah, ya kan? Iya, itu. Tahu aja. Iya ya. Enggak sih, nggak berasa, tapi apa ya? Enggak sih, nggak sadar sih gue cuma kayak mungkin ya udahlah, mungkin lebih berpikirnya kayak gitu. Ya. Jadi nggak harus selalu misalnya dibilang kayak gini terus lo defense yang kayak gitu, tapi ya udah biarin. Nah, itu loh teman-teman. Jadi itu tuh masalah mindset. Bagaimana ketika ada sesuatu yang negatif, kan kalau kita mau merespon secara negatif bisa. Jangan banget nih orang. Kurang ajar banget nih. Oke, gue nggak mau nih, gue hajar. Tapi ada satu sisi yang lain. Ya udahlah, ngapain ya? Kita capek-capek ngurusin yang nggak penting, contoh. Tapi tapi kan sebenarnya gini, itu masalah kecepatan switch-nya itu shifting antara positif dan negatif. Itu kan harus dibiasain ya. Sehingga maksudnya kita nggak gampang terprovokasi, gitu maksudnya. Kita nggak gampang emosian juga. Jadi kita dengan begitu dampaknya apa teman-teman? Kita akan juga dengan gampang melihat melihat banyak sisi dari sebuah persoalan. Contoh, persoalan gagal bayar karena cash flow kita kurang bagus. Ya kita bisa melihat itu maksudnya karena terbiasa switching gitu. Faktor ini. Benar nggak sih? Ada faktor ini. TikTok di dalam kepala itu sebenarnya, tapi memang harus dibiasakan sih. Harus dilatih. Bisa karena terbiasa, bukan karena lebih pintar. Tidak juga. Tidak selalu. Memang ada orang yang lebih pintar, ada. Gitu loh, kira-kira. Kira-kira bisa menjawab nggak? Tidak di dalam berarti ya. Iya, gini.
masalah komunikasi, masalah emosi, itu gue punya materinya sendiri sih sebenarnya. Jadi sama ya, gue belum pernah share, tapi maksudnya yang beberapa kali gue share ke beberapa komunitas. Tadi gue share. Tapi kalau teman-teman punya materi yang lain ya feel free juga ya, teman-teman mungkin ada materi-materi yang gue nggak tahu, gitu maksudnya. Ya, contoh misalnya kayak kemarin gue share ke Sekar training belajar bernapas dengan baik. Terus anjing training belajar bernapas tadi. Tapi itu happen loh. Jadi ini ya cerita ya. Teman gua itu ngadain satu webinar gitu lah. Judulnya dia ngajarin orang untuk bernapas dengan baik. Kita kan mikir, apaan sih? Lu ngapain sih belajar bernapas? Tapi ketika itu dilaksanain, itu ribuan orang Pak itu. Di luar sana banyak orang yang nggak bisa bernapas dengan baik, susah tidur karena oksigen di dalam otak, susah fokus karena susah dia bernapas. Ya, jadi hal-hal yang kecil yang simpel sebenarnya itu penting. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sesuatu yang kayaknya menurut gue oke nih, gitu, ya sharing aja, nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Ada lagi nggak? Cukup? Ya. Mudah-mudahan nggak ngebosenin. Ya mudah-mudahan apa yang kita share ini bermanfaat untuk kita semua sama-sama, dan mungkin ya kalau seandainya teman-teman punya materi lagi yang lain, sedikit aja supaya kita tidak berhenti untuk belajar. Kita sama-sama pintar, kita sama-sama belajar terus tumbuh gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Thank you Mas Adit. Maaf aku materi Thank dari you jalan. yang online. Kita masih di Sama-sama. jalan. Thank you ya. Terima kasih Mas Adit. Oke. Mohon maaf online. Terima kasih. Siap. Dadah. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Tutup ya. Ya. Bye. Dadah. Bye. Kalau butuh materinya nanti aku kirim. Ya, aku drop.